Apakah aksi demo menentang pemerintah yang zalim itu termasuk nahi mungkar? Karena dakwah itu bukan cuma amar ma'ruf, tapi dakwah itu juga nahi mungkar. Mohon tanggapannya Ustaz. Baik. Jawaban yang benar, bagaimana demo itu mau dikatakan an-nahyu 'anil munkar? Bagaimana mau dikatakan nahi mungkar? Wong demo sendiri sudah kemungkaran. Masa orang mencegah kemungkaran dengan berbuat munkar? Enggak boleh. Itu namanya dia sendiri teriak-teriak nahi mungkar. Padahal dia sendiri sedang melakukan perbuatan munkar. Demo itu saya lihat lebih dekat kepada perbuatan kemungkaran. Apa alasannya? Satu, mengapa dikatakan munkar? Dia memfitnah pemerintah. Dia memfitnah pemerintah zalim. Itu kan fitnah. Tegasnya begini, demo itu bukan nahi mungkar. Demo itu bukan an-nahyu 'anil munkar, tapi demo itu adalah kemungkaran itu sendiri. Saya mengatakan demo itu termasuk perbuatan munkar. Ini jawaban menurut agama. Apakah aksi demo menentang pemerintah yang zalim itu termasuk nahi mungkar? Karena dakwah itu bukan cuma amar ma'ruf, tapi dakwah itu juga nahi mungkar. Mohon tanggapannya Ustaz. Baik. Yang namanya dakwah itu betul bukan cuman al-amru bil ma'ruf, bukan cuman menyeru kepada kebajikan, kepada perbuatan baik, tapi juga wan nahyu 'anil munkar, tetapi juga mencegah perbuatan munkar. Cuman ada beberapa masalah di pertanyaan ini. Apakah aksi demo menentang pemerintah yang zalim itu termasuk nahi mungkar? Mengapa saya katakan ini bermasalah? Karena sebetulnya kata menentang pemerintah yang zalim itu sudah tuduhan. Sudah tuduhan. Jadi sama saja saya ingin menjawab pertanyaannya begini. Jawaban yang benar, bagaimana demo itu mau dikatakan an-nahyu 'anil munkar? Bagaimana mau dikatakan nahi mungkar? Wong demo sendiri sudah kemungkaran. Masa orang mencegah kemungkaran dengan berbuat munkar? Enggak boleh. Itu namanya dia sendiri teriak-teriak nahi mungkar. Padahal dia sendiri sedang melakukan perbuatan munkar. Demo itu saya lihat lebih dekat kepada perbuatan kemungkaran. Apa alasannya? Satu, mengapa dikatakan munkar? Dia memfitnah pemerintah. Dia memfitnah pemerintah zalim. Itu kan fitnah. Sedangkan dia sendiri tidak bisa menunjukkan datanya, pemerintah zalim atau tidak. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu begini, dia memfitnah pemerintah komunis, sedangkan dia tidak berani, tidak bisa menunjukkan datanya. Apalagi fitnahnya apa, Bu? Ijazah presiden palsu. Waduh, kalau dia ngomongin ijazah Suparman palsu, itu sudah dosa. Ini ngomongin ijazah presiden palsu, dosanya kuadrat, karena dia memfitnah kepala negara. Padahal sekolah SD-nya menyatakan presiden sekolah di sini, SMP-nya sudah bersaksi, SMA-nya sudah bersaksi, rektor UGM-nya sudah mengatakan ijazahnya asli, ini NPM-nya alumni tahun sekian, Fakultas Kehutanan, sudah nyata. Makanya saya katakan, ingin saya tegaskan, demo itu bukan nahi mungkar. Justru demo itu malah kemungkaran itu sendiri. Karena mengapa? Satu, dia menyebar fitnah. Ini dosa yang pertama. Dosa yang kedua, mengapa saya katakan kemungkaran?
karena dia mendelegitimasi pemerintah yang sah. Enggak boleh. Boleh unjuk rasa, mengeluarkan pendapat, tapi tidak boleh mengajak rakyat untuk menurunkan pemerintah yang sah. Itu bughah dalam fikih, dalam ajaran agama. Ini saya membahasnya bukan pakai undang-undang ya Bu, menjawabnya pakai agama. Haram hukumnya menuntut pemerintah yang sedang berkuasa untuk mundur. Ini teriak Jokowi mundur, Jokowi mundur. Itu dalam hukum agama itu namanya bughah, memberontak kepada negara. Enggak boleh. Boleh mengkritik kebijakan, saling menasihati. Tapi teriakan mundur itu mendelegitimasi pemerintah, enggak boleh. Kalau nggak percaya, jangan demonya di Indonesia. Kalau nggak percaya, demo di Malaysia, ditangkap, masuk penjara semua. Masih mending Malaysia di penjara, demonya di Arab, dipancung. Karena mengapa? Kata mundur, turunkan. Kami akan melakukan perbuatan yang lebih besar lagi. Pokoknya pemerintah rezim harus mundur. Itu bugot loh dalam fikih agama. Itu makar namanya. Dan itu dosa besar. Jadi kita itu boleh menasehati, boleh. Saya ingin kasih tahu, yang namanya pemerintah, jangankan salah, baik saja pemerintah itu harus dinasehati. Betul nggak kira-kira? Karena kalau nggak dinasehati dia lalai. Memberi masukan tuh bagus, dia lalai. Jangan nunjuk orang lah, nunjuk saya aja. Saya ini kalau jadi presiden Bu, belum tentu benar saya ini, betul nggak? Saya kalau jadi presiden, kalau nggak ada yang menasihati saya lalai. Makanya fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi nasihat itu tidak hanya untuk orang yang salah. Untuk orang baik saja wajib dinasihati. Apalagi kalau salah, harus ditegur agar nggak bablas salah. Tapi yang dikatakan nasihat itu dia lupa diingatkan, dia melenceng diluruskan, dia kurang baik diperbaiki. Bukan malah menyebar fitnah agar rakyat nggak percaya dengan pemerintah, lalu mengajak masyarakat menggulingkan pemerintah yang sah. Itu bukan lagi nahi mungkar, bukan an-nahyu 'anil munkar, tapi sudah merupakan kemaksiatan yang besar. Hati-hati, maksiat yang paling besar itu bughah salah satunya. Selain musyrik ya Bu, dosa besar setelah musyrik itu bughah, memberontak kepada pemerintah yang sah. Karena ada hadisnya begini, man khola'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah, maka dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali. Wa man mata wa laisa fi 'unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Di Quran, di hadis katakan begitu. Hadis Nabi, mati dalam keadaan melawan rezim. Kita pakai kata rezim lah, karena orang demennya rezim. Mati dalam keadaan melawan rezim itu mati jahiliyah, bukan mati syahid. Jadi kalau ada orang mengatasnamakan agama, ngajak umat melawan pemerintah yang sah, itu sesat dan menyesatkan. Saya berani mau ngomong begini Bu, saya upload ini karena saya berani bertanggung jawab. Karena saya belum ketemu satu pun dalil, nggak ketemu. Satu aja nggak ketemu dalil yang membolehkan rakyat melawan pemerintah yang sah. Nggak ada. Satu pun dalilnya nggak ada. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Makanya dulu begini, Nabi di hadapan para sahabat menceritakan, nggak lama setelah aku, kata Nabi, akan ada seorang pemimpin, qulubuhum, hati mereka seperti hatinya setan, fi jusmani insin, yang terkurung di jasad manusia. Ada pemimpin yang hatinya seperti hati setan, bengis bukan main. Pokoknya dibantai semua yang nggak sama dengan dia. Ini terkait dengan Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu adalah
pemimpin yang sangat jahat, membantai keturunan Nabi, termasuk membunuh Imam Husain di Karbala. Jahat sekali. Dia muslim tapi jahat. Dia berhati setan tapi terkurung di jasad manusia. Nah, Yazid yang sangat jahat. Bahkan konon ada yang mengatakan matinya Yazid ini nggak diterima bumi. Masukin kubur, udah masuk ke dalam, mencelat keluar. Udah ditimbun, Bu, besok pagi ketemu lagi jasadnya di luar. Mati nggak diterima bumi. Saking jahatnya Yazid ini tadi. Karena dia membunuh anak keturunan Nabi, cucu-cucu Nabi. Ini Yazid bin Muawiyah ini. Nah, tetapi terkait dengan Yazid bin Muawiyah, sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah kami boleh memerangi mereka? Memerangi pemimpin yang kayak gitu?" "La, enggak boleh," kata Nabi. Walaupun kondisinya begitu, enggak boleh. Ini Yazid loh, Bu. Pemerintah kita nggak ada yang sejahat Yazid, nggak ada. Pak Soekarno, Pak Soeharto. Makanya dulu waktu Pak Harto diturunkan tahun 98, saya nangis juga lah, masih remaja saya itu, kasihan gitu ya. Pak Soeharto, habis Pak Harto saya Pak B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi, nggak ada yang sejahat itu, nggak ada. Sampai-sampai Nabi mengatakan begini, "Ala nuqatiluhum ya Rasulullah?" Bolehkah kami memerangi mereka mengurus senjata ya Rasul? La, enggak boleh, kata Nabi. La ma'aqamu fikumus shalah. Enggak boleh kalian memerangi mereka, kata Nabi, selama mereka masih membiarkan kalian sholat. Saya nanya ibu-ibu, Bu, ada yang larang sholat enggak? Enggak ada kan? Yang larang ke masjid ada enggak? Enggak ada. Wong pemimpin kita sholat semua kok. Sholat semua, Pak Jokowi sholat, Pak Kiai Ma'ruf Amin sholat. Bahkan baru kemarin, Bu, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, memberi penghargaan anugerah internasional, perdamaian internasional untuk Pak Jokowi. Nama title award-nya apa? Imam Hasan bin Ali. Jadi anugerah gelar perdamaian internasional, nama gelarnya Imam Hasan bin Ali. Karena dianggap sukses mempelopori perdamaian internasional. Itu Imam Hasan bin Ali itu cucu Nabi, ahlul bait Nabi. Ahlul bait Nabi. Dan para habaib. Jadi penghulunya para habaib Imam Hasan bin Ali tersebut menganugerahi. Loh, kok kita di dalam negeri ini malah teriak-teriak, demo nggak selesai-selesai. Jadi nggak usah panjang-panjang bahas itu. Tegasnya begini, demo itu bukan nahi mungkar, demo itu bukan an-nahyu anil mungkar, tapi demo itu adalah kemungkaran itu sendiri. Saya mengatakan demo itu termasuk perbuatan munkar. Ini jawaban menurut agama. Kalau menurut demokrasi, ya dalam alam demokrasi bebas orang mau ngapain. Yang penting jangan mengganggu kepentingan orang lain. Baik, 2 pertanyaan sekarang kita